Wisma Turangga Curiga Kukila itu adalah sangune wong omah-omah. Jadi ada beberapa hal yang perlu diterapkan di dalam kita berumah tangga. Ada wisma Turangga Curiga dan juga ada Kukila, dan kita harus mempunyai 4 itu tadi. Sekarang kita kupas wisma. Wisma itu biasanya dilambangkan dengan rumah. Jadi kita ungkap masalah wisma ini secara lahiriah dulu. Wisma adalah tempat tinggal yang bisa dikunjungi. Jadi karena kita sudah berkeluarga, maka pola hidup kita pun berbeda dengan pola hidup ketika kita masih di posisi lajang. Ketika kita masih di posisi lajang, itu biasanya kan pola hidup kita itu sesuka hati. Jadi apapun yang terjadi, yang penting happy, yang penting kita bahagia. Itu banyak yang terjadi ketika seseorang itu masih berada di posisi lajang. Akan tetapi karena kita sudah berkeluarga, maka kita juga harus mempunyai pemikiran yang lebih luas. Kita harus bisa menjadi pengayom atau tempat berlindung bagi keluarga kita. Maka dari itu kita harus mempunyai tempat tinggal yang jelas. Tempat tinggal itu bukan berarti kita harus membuat atau punya rumah sendiri, itu juga tidak. Akan tetapi untuk mengingat masalah keuangan, karena perekonomian seseorang itu kan masing-masing atau berbeda-beda, kita juga bisa sewa atau kontrak rumah dulu untuk kita huni atau kita jadikan tempat tinggal. Supaya apa? Itu apabila ada seseorang, kerabat, saudara, bahkan sanak famili ataupun teman-teman kita yang ingin berkunjung, itu bisa dengan mudah bertemu dengan kita karena kita sudah mempunyai alamat atau tempat tinggal yang jelas. Itu tadi jika kita ungkap secara lahiriah. Sekarang kita lihat dari sisi batiniah. Kita harus mempunyai tempat atau suatu wadah yang bersifat menampung dan juga bisa mengayomi. Terkadang di dalam keluarga itu kan ada yang namanya curhat. Jadi curahan isi hati. Apabila kita sudah mempunyai wadah yang bisa menampung dan juga bisa mengayomi, maka pasangan atau keluarga kita akan merasakan kenyamanan saat mereka ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada kita, sehingga beban mereka pun tanpa mereka sadari semakin berkurang karena isi hatinya kan sudah dicurahkan, dan akhirnya terjadilah hubungan rumah tangga yang semakin harmonis. Itu adalah pembahasan tentang wisma secara lahir dan juga secara
batin. Turangga dilambangkan dengan kuda. Jadi ketika seseorang atau kita sudah berumah tangga, berarti kan kita mempunyai tanggung jawab di dalam rumah tangga tersebut. Dan untuk menepati rasa tanggung jawab, kita juga harus mempunyai penghasilan. Berarti kita kan harus mempunyai suatu pekerjaan yang bisa menjadi tumpuan perekonomian bagi keluarga. Seiring berjalannya waktu, kita juga harus bisa memberi contoh atau masukan-masukan untuk keluarga kita supaya bisa tertanam dan menjadi tumbuh rasa bersyukur atas nikmat atau rezeki dari Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi maksudnya itu seperti ini. Sebagai rakyat biasa, penghasilan yang kita peroleh dari suatu pekerjaan itu kan terkadang mengalami yang namanya pasang surut. Jadi kadang lebih, kadang-kadang juga kurang. Nah, untuk mensikapi hal tersebut, kita juga bisa menanamkan rasa. Jadi kita harus bisa menanamkan rasa bersyukur kepada diri kita dan juga keluarga kita. Ketika di dalam diri manusia itu sudah tumbuh perasaan bersyukur, maka berapapun hasil yang kita peroleh itu tidak akan menjadikan suatu permasalahan atau kemelut di dalam rumah tangga. Dan yang perlu kita ingat, walaupun demikian, kita juga tidak boleh menggunakan kesempatan tersebut untuk bermalas-malasan. Kita juga harus berusaha semaksimal mungkin, yaitu mencari jalan keluar bagaimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dengan maksimal. Jadi ketika keluarga mau menerima hasil kita, berapapun hasil kita untuk keluarga itu dicukup-cukupkan, kita ya tidak boleh bermalas-malasan. Kita juga berpikir dan harus menemukan cara-cara bagaimana caranya agar keluarga kita ini bisa tercukupi masalah ekonomi. Curiga dilambangkan dengan keris atau benda pusaka. Kita juga harus mempunyai kekuatan atau piandel, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Maksudnya untuk apa? Nah, kalau kita mempunyai pola daya pikir yang luas, maka ketika di dalam rumah tangga kita nanti terjadi suatu permasalahan dalam bentuk apapun, baik itu masalah ringan maupun masalah berat, di situ nanti kita akan sigap untuk menghadapinya karena kita sudah mempunyai bekal. Berarti kan kita mampu mencari jalan keluar permasalahan tersebut dengan bijaksana.
sehingga kemelut yang berada di dalam rumah tangga kita atau berada di dalam keluarga kita itu bisa kita redam, dan akhirnya suasana akan kembali normal seperti biasanya. Jadi itu adalah fungsi dari curigo. Bukan berarti kita harus mempunyai pedang, senjata, atau keris. Itu bukan seperti itu, cuman kita harus mempunyai pola daya pikir yang luar biasa. Jadi untuk bekal setelah kita berkeluarga nanti. Sekarang untuk kukilo. Kukilo yang dilambangkan dengan burung. Jadi untuk kelangsungan atau kemakmuran suatu keluarga, kita juga harus mempunyai yang namanya angan-angan atau suatu cita-cita. Jadi orang hidup itu harus mempunyai suatu angan-angan dan juga cita-cita. Karena kalau kita nggak punya angan-angan, itu nanti akhirnya kan aneh kan. Kita ambil contoh, misalnya kita sebagai orang tua yang hanya menjadi rakyat biasa dan pola kehidupan kita pun penuh dengan kesederhanaan. Akan tetapi dengan adanya suatu angan, kita bisa merubah keadaan nasib anak turun kita. Jadi walaupun orang tuanya seperti itu, yang hanya rakyat biasa, siapa tahu nanti anaknya menjadi orang yang lebih terhormat atau menjadi orang-orang pilihan. Berarti kan untuk terjadinya suatu perubahan itu perlu kita persiapkan sejak dini. Yang namanya anak itu biasanya kan mengaca kepada orang tuanya. Jadi ya alangkah baiknya sedini mungkin kita tuntun anak-anak kita. Jadi mulai dari mengarahkan, memberi masukan-masukan, terus mendidik. Dan kalau kita kurang mampu dalam mendidik, kita sekolahkan ke sekolah yang sampai semaksimal mungkin, sehingga tumbuh dan berkembang di dalam diri generasi kita, yang akhirnya menjadi pola pikir yang sangat luar biasa. Akan tetapi untuk semua itu kan memang membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi kita merawatnya, kita mendidik, menyekolahkan sampai akhirnya menjadi orang yang hebat, itu memang butuh perjuangan yang luar biasa. Sedangkan hidup kita hanya pas-pasan. Jadi kalau kita tarik garis lurus, dengan adanya suatu angan atau cita-cita, itu malah menambah kita bersemangat dalam kita beraktivitas. Karena kita mempunyai cita-cita atau suatu angan-angan untuk generasi penerus kita. Nah, demikian tadi adalah penjelasan tentang sangune wong omah-omah atau bekal untuk berumah tangga. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Biar Sang Bagaskara sumorot madangi jagat, gumregah
ngrembyah tan ana tembung kang rumeksa.